Prancis akan penjarakan orang tua murid yang protes kartun Nabi Muhammad. Mengapa demikian? Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin mengatakan merupakan pelanggaran pidana bagi orang tua muslim yang marah kepada seorang guru karena menunjukkan karikatur Nabi Muhammad dalam pelajaran kepada anak-anak mereka. Para orang tua yang mendatangi seorang guru memberitahu mereka untuk berhenti mengajar kartun yang dilindungi kebebasan berbicara. Besok itu akan menjadi kriminal. Pelanggaran, kata Darmanin, dilansir di Anadolu Agency pada Minggu 22 November 2020. Menurut Darmanin, mereka bisa menghadapi tuntutan bahkan deportasi dan seorang hakim dapat, ini sangat penting, seorang hakim akan dapat berkata, jika Anda adalah orang asing yang melakukan kejahatan ini, Anda dapat meninggalkan negara ini. Presiden Prancis Emmanuel Macron berjanji akan menindak apa yang dia sebut sebagai separatisme Islam untuk mempertahankan nilai-nilai sekuler Prancis dan berpendapat bahwa kartun kontroversial harus dipertahankan atas dasar kebebasan berbicara. Namun, para kritikus menuduh Macron secara politik mengeksploitasi serangan baru-baru ini dengan mengadopsi wacana sayap kanan populis tentang Muslim dalam upaya untuk menarik pemilih sayap kanan. Macron mengambil langkah ini pada Rabu 18 November untuk memperlakukan piagam nilai-nilai Republik pada komunitas Muslim dan memberikan batas waktu 15 hari bagi Dewan Prancis untuk kepercayaan Muslim untuk menerima piagam tersebut. 8 pemimpin CFCM bertemu dengan Macron dan Darmanin di Istana Elysee untuk pembicaraan tersebut pada Rabu kemarin. Dewan Itikat Baik CFCM akan membentuk Dewan Imam Nasional untuk menawarkan akreditasi resmi kepada para imam yang tinggal di tanah Prancis, menurut laporan media. Piagam Macron tentang nilai-nilai Republik akan melarang campur tangan asing dalam kelompok Muslim dan akan menyatakan secara eksplisit bahwa Islam bukanlah gerakan politik tetapi agama. Sementara itu diberitakan sebelumnya, oposisi Presiden Prancis Emmanuel Macron ikut kecam pernyataan tentang umat Islam. Presiden Prancis Emmanuel Macron mendapat kecaman dari umat Islam di seluruh dunia setelah melontarkan pernyataan kontroversial tentang Islam. Baru-baru ini, seorang pemimpin oposisi Prancis menyebut bahwa kebencian terhadap umat Islam di Prancis disamarkan dalam bentuk sekularisme. Pemimpin oposisi yang dimaksud yaitu Jean-Luc Mélenchon yang merupakan pemimpin gerakan France Unbought dan seorang anggota parlemen dari wilayah Mediterania dengan populasi Muslim yang besar. Ada kebencian terhadap Muslim dengan kedok sekularisme di negara ini. Sekularisme tidak berarti membenci sebuah agama, ucap Mélenchon, sebagaimana dikutip Samarangku dari RRI. Mélenchon mengungkapkan bahwa umat Islam acap kali dicurigai dan ia menyebut bahwa umat Islam seharusnya lah dihormati. Mengutip dari Anadolu Agency, Mélenchon akan terus mengucapkan hal tersebut kendati banyak pihak tak menyukainya. Mélenchon juga mengungkapkan bahwa metode memerangi hal seperti teror harus diubah. Di sisi lain, Mélenchon telah berhasil mengumpulkan tanda tangan sebanyak 150.000 warga untuk mendukung pencalonannya di pemilihan presiden 2022. Seakan memaafkan momen yang ada, Mélenchon buka suara setelah Presiden Perancis Emmanuel Macron membuat umat Islam di seluruh dunia marah karena ucapannya tersebut. Sebelumnya diketahui Emmanuel Macron menyebut Islam sebagai agama dalam krisis dalam sebuah pidatonya yang berujung pada kecaman dari umat Islam sedunia.
Kemarahan umat Islam ke Macron semakin membesar tatkala Presiden Prancis tersebut mengatakan bahwa kartun Nabi Muhammad yang diterbitkan oleh Charlie Hebdo merupakan bentuk kebebasan berpendapat ataupun berpendapat dan juga kebebasan berekspresi. Benarkah demikian? Sementara itu diberitakan sebelumnya, Presiden Emmanuel Macron menuduh Rusia dan juga Turki mencoba menebarkan sentimen anti-Prancis di Afrika. Macron menuding Rusia dan Turki berupaya mendanai orang-orang yang mau menyebarkan kebencian terhadap Prancis melalui media. Kita tidak boleh naif dalam hal ini. Banyak dari mereka yang berbicara yang membuat video yang hadir di media berbahasa Prancis didanai oleh Rusia atau Turki, kata Macron kepada majalah Jeune Afrique pada Jumat 20 November 2020. Moskow dan Ankara berupaya memainkan kebencian dan luka lama pasca kolonial di Afrika. Ucapnya menambah seperti dikutip AFP. Macron juga menganggap Rusia dan Turki berusaha menyerang kepentingan dan juga reputasi Prancis. Selama ini sejumlah pengamat politik internasional menganggap Turki dan Prancis bersaing berupaya merebut pengaruh di sejumlah wilayah di sub-Sahara Afrika. Prancis selama ini memiliki perjanjian yang begitu luas dengan banyak negara di sub-Sahara Afrika. Beberapa negara di kawasan itu pernah dijajah oleh Prancis di masa lalu. Sementara itu Turki dalam beberapa tahun terakhir terus beralih fokus diplomasinya ke Afrika setelah 3 dekade pemerintahannya menjadi anggota Uni Eropa tak kunjung mengalami kemajuan. Di sisi lain, Rusia juga semakin aktif menegaskan pengaruhnya di Afrika. Beberapa analis menggambarkan pengaruh Rusia di Afrika bisa terlihat dari kehadiran sejumlah kelompok tentara bayaran Wagner yang pro-Kremlin di beberapa negara di kawasan itu. Dalam wawancara itu, Macron mengatakan Turki juga telah menebarkan kesalahpahaman atas pernyataannya terkait penerbitan ulang karikatur Nabi Muhammad oleh majalah satir Charlie Hebdo baru-baru ini. Ketika saya memutuskan untuk menyerang Islam radikal, kata-kata saya terdistorsi oleh kelompok Ikhwanul Muslimin yang cukup luas dampaknya hingga bahkan oleh Turki yang memiliki pengaruh luas terhadap opini publik termasuk di sub-Sahara Afrika, ujar Macron. Dalam kesempatan itu Macron menegaskan kembali bahwa dia tidak menyerang Islam. Saya menyerang terorisme Islam, kata Macron seperti dikutip AFP. Selain akibat karikatur Nabi Muhammad yang dibela Macron, relasi Turki dan juga Prancis memang tengah merenggang akibat konflik di Suriah, Libya, dan juga Mediterania Timur. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bahkan menganggap Macron perlu pergi memeriksakan kesehatan mentalnya setelah menganggap bahwa Islam berada dalam krisis dan mengaitkan agama tersebut dengan teror.